kartesius terdiri dari dua buah sumbu. Sumbu yang datar adalah sumbu X, sedangkan yang melintang adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Dua sumbu tersebut terdapat urutan bilangan bulat. Pada sumbu X, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri titik 0,0. Pada sumbu Y, bilangan bulat positif terletak di sebelah atas titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah bawah titik 0,0. Nah, sekarang coba kamu tentukan di mana ya titik 5,6 pada koordinat kartesius. Dalam bidang kartesius, letak titik dinyatakan dalam bentuk koordinat yang ditulis sebagai bilangan bulat, bilangan bulat. Bilangan bulat pertama menyatakan letaknya pada sumbu X, sedangkan bilangan bulat kedua menyatakan letaknya pada sumbu Y. Untuk menentukan letak titik 5,6, kita cari angka 5 di sumbu X. Dari titik 0,0, gerakan jarimu di sepanjang sumbu X sampai di angka 5. Taruh jarimu di sana, kemudian gerakan jarimu ke arah atas sampai sejajar dengan angka 6 pada sumbu Y. Inilah letak titik 5,6. Oke, masuk ya. Nah, ini udah dikasih penjelasan tentang koordinat kartesius. Sekarang kita coba tentuin titik A, titik 1,3 di mana. Titik A 1,3. 1,3 itu di sini ya. Karena X-nya 1 dan Y-nya 3, X-nya 1, Y-nya 3, jadi 1,3. Titik B nih, titik berapa nih kira-kira? X-nya nggak ada nilainya, X-nya nggak ada kanan kirinya kan, cuma ini naik ke atas aja, berarti 0, Y-nya 4. Nah, B-nya 0,4. Kita C X-nya berapa? min 2, Y-nya 1, berarti C ini adalah min 2, X dulu baru Y, 1. Yang D mana D? Ini D, X-nya 4, Y-nya min 2, berarti 4, min 2. E lagi, E itu di sini. Lihat X-nya 2, Y-nya min 4. Jadi titik dari E adalah 2, min 4. Titik F. Nah, F tuh di 5 tapi Y-nya nggak ada. Y itu hubungan naik turun. Kalau X tuh kanan kiri. Sekarang kalau di sini cuma ke kanan, cuma sepanjang garis ini, berarti Y-nya nggak ada 0, X-nya ada 5, berarti 5,0 gitu ya. Yang G itu ya kebalikannya, min 5 ke bawah, X-nya nggak ada, makanya G-nya itu 0, min 5, X-nya 0, Y-nya min 5. Itulah koordinat titik. Kita coba satu contoh soal koordinat yang tepat untuk titik pada gambar di bawah ini. Nah, yang mana tuh? A-nya dulu, A itu X-nya min 4, Y-nya min 3, berarti A-nya min 4, min 3. Nah, ini antara A, B, C benar semua, D salah. B-nya itu X-nya 3, Y-nya 1, berarti 3,1. Nah, berarti 3,1 antara A sama C. C-nya adalah X yang nggak ada nilainya, 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Berarti yang benar adalah yang C. Nomor 1 C. Posisi yang tepat untuk titik pusat koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu adalah titik asal. Ini adalah yang 0,0, titik tengah ini nih, tengah-tengah dari garis ya. Titik 0,0. Posisi 5,6. Nah, dia kalau di posisi titik ini namanya di kanan. Kalau kanan kiri itu hubungannya sama X, tapi ngomongnya ke sumbu Y. Jadi kalau dibilang di kanan sumbu Y, berarti geser ke kanan. Ini sumbu Y yang tegak dan sumbu X ini yang datar. Kalau dibilang kanan sumbu Y, berarti ke sini. Kalau kiri sumbu Y, berarti ke kiri. Kalau bawah sumbu X, berarti ke bawah. Ke atas sumbu X, atas. Jadi kalau 5,6 ini artinya dia X-nya 5. Berarti dia adalah 5 satuan di kanan sumbu Y. Ini sumbu Y, digerak ke kanan 5.
5 tuh emang si X, tapi hubungannya sama sumbu Y dia ada letaknya di kanan gitu ya. Terus 6 tuh posisinya di atas, berarti 6 satuan di atas sumbu X gitu. Nah, bisa ya. Kita lanjut latihan soal ya. Lanjut soal berikutnya. Koordinat titik yang berjarak 4 satuan di bawah sumbu X dan 5 satuan di bawah sumbu Y. Berarti gini, dia letaknya itu 4 satuan di bawah, berarti Y-nya min 4, karena ke bawah itu ke atas bawah hubungannya sama Y, berarti Y-nya min 4 bukan X-nya ya. 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y, nah ini baru X-nya nih, karena hubungannya sama kanan kiri. Kalau ke kanan berarti positif, berarti X-nya positif, Y-nya negatif, 5, min 4 ya. Jadi sebelah kiri, nah, ingat ya, ini kanan atas bawah, berarti kalau dia bilang 4 satuan di bawah sumbu X, nah ini berarti di bawah sumbu X nih, berarti 5, min 4. X nya 5, ke kanan kiri itu hubungan sama X, kalau atas bawah hubungannya sama Y. Ini 5, min 4 ya, tapi di sini 5. Jajar genjang FGH dengan titik koordinat ini, nah coba kita gambarin. 1,2, nah di sini ya, X nya 1, Y nya 2, F nya 6,2, G nya 8,6, berarti H nya harus di mana? Lihat di sini, F ke sini jaraknya di sini, berarti H nya nanti bakalan di sini kira-kira ya. Titik berapa tuh? Nah, kita hubungkan biar jadi jajar genjang, berarti H nya di sini. Nah, H nya berarti titiknya adalah 3,6. Itu cara membentuk suatu bidang dengan koordinat kartesius. Bangun data yang dibentuk oleh titik min 2,2. Nah, kita cek, nah, min 2,2 di bawah sini. Terus ada lagi 2,0 di sini Q. Terus R nya 2,-2. Nah, dapat semua titiknya, kita hubungkan dengan garis, membentuk apa? Membentuk segitiga siku-siku. Luas bangun segi 4 yang dibentuk oleh ini. Nah, ini ya berarti ya. Jadi caranya gini, min 4 ke, pertama kan ini bentuknya apa nih namanya? Trapesium ya. Trapesium tuh harus tahu alas, harus tahu atas dan tinggi. Nah, untuk dapetin alas tuh ya lihat aja. Ini min 2 nya sama nih, ya, sama-sama min 2 ya. Nah, min 4 ke 8 itu jaraknya berapa? Kalau 4 ke 8, 4 ya, tapi dari min 4 ke 8 tuh jaraknya adalah 12. Nah, sedangkan tingginya itu dari 6 ke min 2. 6 ke min 2 tuh jaraknya 8. Kalau 6 ke 2, 4, tapi 6 ini ke min 2. Nah, dari 6 ke min 2, itu jaraknya 8. Atasnya, lihat aja dari min 4 sampai 2. Jaraknya berapa? Jaraknya 6 satuan. Ini kita masukin luas trapesium. Luasnya berapa? Ya udah kita hitung. 12 tambah 6, 18. 18 kali 8 bagi 2. Nah, berarti 18 bagi 2 dulu 9, 9 kali 8, 72A. Oke, bila dari titik A 3,2 sebuah objek bergerak ke arah kiri. Nah, ini 3,2 dia bilang bergerak ke arah kiri 7 satuan. Ini kita lompat 7, 1, 2 sampai 7. Kira-kira nanti letaknya di sini. Sudah bergerak 7 satuan, terus turun ke bawah 5 satuan. Nah, ini turun ke bawah 5 satuan. Nah, dia akan sampai di titik apa? Di titik apa kira-kira sampainya? Nah, ini aja. Kalau ke sini berarti sumbu X-nya berkurang, 3 kurang 7, berarti ini letaknya di min 4. Ya enggak? Terus turun ke bawah 5 satuan. Nah, si X-nya, si Y-nya ini 2 dikurang 5, berarti min 3. Jadi min 4, min 3. D jawabannya ya. Lanjut, sebuah objek bergerak dari titik min 2,1 ya dengan urutan sebagai berikut. 5 satuan ke kanan, habis itu 5 satuan ke atas, 5 satuan ke kiri, habis itu baru 5 satuan ke bawah. Ngulang terus begitu terus sampai 130 kali bergerak. Nah, gimana posisi terakhirnya? Gampang, kalau ada soal kayak gini, kalian bagi aja 130 ini, kalian bagi dengan 4. Kenapa? Karena setiap 4 putaran, 4 pergerakan dia balik ke titik awal. 130 bagi 4, berapa kira-kira? Nah,
nanti 130 bagi 4 tuh koma ya. Nah, kalian bersusun aja 130 bagi 4 tuh nanti 128, sisanya 2. Gitu ya. Jadi sisanya 2. Kalau udah sisa 2 ya udah berarti 2 satuan. Kan 130 bagi 4 itu kan sekitar 32 ya. Karena 32 kali 4 kan 128, berarti sisa 2. Nah, sisa 2-nya itu yang kita manfaatin. Berarti 2 pergerakan. 1, 2. Nah, berarti berakhir di 3,6. Itu jawabannya 3,6 B. Kalau ada sisa 1, dia di 3,1. Kalau ada sisa 2, di 3,6. Jadi mainnya di sisa dari pembagiannya. Kalau dia nggak bersisa, ya udah ke titik asal. Kalau dia bersisa 3, nah, boleh ke awal, ke sini. 3 pergerakan, 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, itulah latihan-latihan soal untuk bab awal-awal dari bab 2 ini tentang sistem koordinat ya. Semoga anak-anak paham. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.